Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesehatan sehingga kita masih sempat melaksanakan perkuliahan. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan bagi kita semua yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Terima kasih kepada Bapak selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Baik, sebelum saya mempresentasikan materi yang akan saya bawakan, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa dengan NIM 2020203886208049. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Konsep Umum Sumber Belajar sebagai Komponen Media Pembelajaran. Baik, adapun sub-sub materi yang akan saya bawakan yaitu definisi sumber belajar, klasifikasi sumber belajar, jenis sumber belajar, komponen sumber belajar, dan faktor-faktor sumber belajar. Nah, apa sih itu sumber belajar? Proses belajar bersifat individual dan kontekstual. Baik, artinya proses belajar terjadi dalam diri peserta didik sesuai dengan perkembangannya dan lingkungannya. Peserta didik seharusnya tidak hanya belajar dari guru atau pendidik saja, tetapi dapat pula belajar dengan berbagai sumber belajar yang tersedia di lingkungannya. Oleh karena itu, sumber belajar merupakan berbagai atau semua sumber baik yang berupa data, orang, metode, tempat, media yang berlangsung pembelajaran yang digunakan oleh peserta didik demi memudahkannya dalam belajar. Adapun klasifikasi sumber belajar menurut Age atau Association for Education and Communication Technology. Yang pertama yaitu missing atau pesan, yaitu informasi ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Yang kedua, people atau orang, yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Yang ketiga, yaitu material atau bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Adapun yang keempat, yaitu alat, yakni sesuatu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Yang kelima, teknik, yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan. Yang keenam, setting atau lingkungan, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan. Nah, itulah tadi klasifikasi sumber belajar menurut Age. Adapun klasifikasi sumber belajar yang lain yaitu yang pertama, sumber belajar non-cetak. Contohnya film, slide, video, model, transparansi, realita, objek, dan sebagainya. Yang kedua, sumber belajar cetak, buku, majalah, koran, brosur, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu sumber belajar yang berupa kegiatan, wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, dan sebagainya. Yang keempat, sumber belajar yang berbentuk fasilitas, seperti perpustakaan, ruangan belajar, studio, lapangan olahraga. Yang kelima, sumber belajar yang berupa lingkungan masyarakat. Jenis-jenis sumber belajar. Sumber belajar terdapat beberapa jenis. Menurut Kusuma, secara garis besar terdapat dua jenis sumber belajar yaitu yang pertama, sumber belajar yang dirancang, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan belajar.
Adapun komponen-komponen sumber belajar, yakni tujuan dan fungsi sumber belajar. Sumber belajar yang dirancang mempunyai tujuan-tujuan tertentu, baik empiris maupun eksplisit. Karena itu, tujuan dan fungsi sumber belajar juga dipengaruhi oleh setiap jenis variasi sumber belajar yang digunakan. Bentuk dan keadaan fisik sumber belajar. Wujud sumber belajar secara fisik satu sama lainnya berbeda-beda. Misalnya, pusat pembelajaran berbeda dengan kantor bank, sekalipun keduanya sama-sama memberikan informasi mengenai perdagangan. Jadi, keadaan fisik sumber belajar itu merupakan komponen penting. Pemanfaatannya hendaknya dengan memperhitungkan segi waktu, pembiayaan, dan sebagainya. Pesan termasuk komponen dalam belajar, sebab sumber belajar harus mampu membawa pesan yang dapat dimanfaatkan oleh pemakai sehingga mereka memperlihatkan dan menangkap isi pesan itu secara efektif dan efisien serta terserap secara maksimal. Materi terakhir yaitu faktor-faktor sumber belajar. Yang pertama, perkembangan teknologi. Seperti yang kita tahu saat ini, perkembangan teknologi sangatlah cepat. Yang kedua, nilai-nilai budaya setempat. Budaya pada suatu daerah yaitu berbeda-beda, sehingga pemakaian sumber belajar itu pun berbeda-beda. Yang ketiga, keadaan ekonomi pada umumnya. Yang keempat, keadaan pemakaian. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.